Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat bersama sekali lagi pada pagi ini untuk mendalami selok-belok agama di bawah tajuk 3 jenis manusia pada hari kiamat. 3. Pertanyaan ini, maaf, kuliah ini ada kaitannya dengan pertanyaan salah seorang jamaah. Yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uday dan para jemaah sekalian. Semoga dalam keadaan sihat walafiat. Saya berminat untuk mengetahui maksud tersirat surat Al-Waqi'ah ayat 10. Yaitu as-sabiqun as-sabiqun. Yang artinya dan orang-orang yang paling dahulu. Merekalah yang paling dahulu. As-sabiqun, orang yang lebih dahulu beriman. As-sabiqun, merekalah orang yang paling dahulu masuk syurga. Apa tafsiran ayat ini, Pak Ustaz? Ustaz yakin selain penanya, jemaah yang lain juga perlu kepada pencerahan. Siapa mereka as-sabiqun as-sabiqun? Jadi Ustaz akan jawab dengan jawaban yang lebih lengkap, komplit, bahwa as-sabiqun as-sabiqun itu salah satu dari golongan di akhirat nanti. Sedangkan 2 lagi golongan terdahulu disebut adalah ashabul yamin, golongan kanan. Dan yang kedua ashabul shimal, golongan kiri. Baru diikuti dengan as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang lebih dahulu dan orang yang lebih dahulu. Begitu terjemah harfiahnya. Kata penanya yang saya tidak faham. Apa maksud as-sabiqun as-sabiqun? Orang yang lebih dahulu
beriman, mereka lah lebih dahulu masuk syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Okey. Untuk menjawab soalan tersebut dengan lebih sempurna, bagus juga kalau Ustaz sebut awal dari surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah ini adalah salah satu surat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi istiqamah dalam beragama. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa Tuhan punya rambut, sideburn dan janggut cepat putih, beruban?" Nabi hanya jawab, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Yang membuat rambutku, janggutku cepat beruban adalah Hud dan rakan-rakannya. Yang dimaksudkan dengan Hud, kata ulama hadis, adalah surah Uhud ayat 112 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta." Hendaklah kamu istiqamah sebagaimana kamu diperintahkan oleh Allah. Istiqamah. Bukan surat Uhud saja ayat 112, wa akhawatuha, dan rakan-rakannya. Maknanya dan surah-surah yang lain selain Hud. Satu di antara surah yang dimaksudkan adalah Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, dan lain-lain. Kalau ditanya mengapa, Pak Ustaz? Karena semua surah-surah tersebut, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, menyebut tentang keadaan pada hari kiamat. Jadi seseorang yang banyak memikirkan kematian, banyak memikirkan tentang hari berbangkit, banyak memikirkan tentang hari berhisab, bagaimana nasib kita nanti pada hari akhirat, membuat mereka menjadi susah hati. Dengan kata lain, hidup di dunia yang sementara ini tidak diisi dengan enjoy senantiasa. Segala tindak tanduk senantiasa disesuaikan dengan kehendak akhirat. Sehingga mereka tidak akan rasuah, sehingga mereka tidak akan makan benda-benda haram, sehingga mereka tidak ikut hawa nafsu sesuka hati. Sebab di dunia terlepas, tapi di akhirat tidak akan terlepas. Yes. Itu antara lain sebagai mukaddimah. Ringkasnya, surat Al-Waqi'ah ini termasuk surat penting untuk kita jadikan sebagai bahan pemikiran kita. Sehingga membuat kita jadi takut berbuat perkara tak senonoh selagi hayat di kandung badan. Kita mulai sedikit mukaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila kiamat itu terjadi. Walaupun kiamat itu akan terjadi,
Tapi di sini Allah tidak gunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini dalam bahasa Inggris disebut present tense. Sekarang dan yang akan datang. Allah tidak gunakan iza taqa' al-waqi'ah. Tapi Allah gunakan past tense yang telah berlalu. Padahal kiamat akan datang. Dalam kaedah bahasa Arab, bila ini berlaku, ia menunjukkan sesuatu yang akan datang itu pasti. Pasti berlaku. Itu sebabnya Allah gunakan istilah idza waqa'atil waqi'ah. Past tense. Fi'il madhi. Apabila kiamat telah terjadi, padahal kiamat belum terjadi, ia memberi isyarat kiamat pasti akan terjadi. Nah, bila kiamat itu terjadi, apa yang terjadi? Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kejadian kiamat itu tidaklah sesuatu yang boleh didustakan. Jangan sampai tak percaya. Jangan kita bohong. Kita kata kepada orang yang menyampaikan hari kiamat, alah itu nonsense. Tak betul. Jangan. Itu namanya kufur kizib. Kufur dusta. Termasuk salah satu dari 5 kafir besar. Orang itu keluar dari Islam. Kufur kizib. Karena mendustakan akan adanya hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kiamat adalah sesuatu kejadian yang tidak boleh didustakan. Itu sebabnya salah satu rukun iman yang 6, iman pada hari kiamat. Apa dia peranan kiamat? Khafidatur rafi'ah. Kiamat akan merendahkan orang-orang yang meninggi. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Itu peranan kiamat. Oleh sebab itu kita dalam dunia ini perlu merendah diri. Humble. Jangan sombong, jangan meninggi diri. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah ketika kamu sujud. Betul tak sujud itu adalah posisi paling merendah diri? Letakkan dahi, kepala sejajar dengan kaki. Semata-mata karena Allah. Ini memberi isyarat semakin kita merendah diri di atas muka bumi, semakin Allah sayang. Oleh sebab itu orang yang merendah diri, taat, patuh, beribadat kepada Allah, kelak mereka di akhirat akan ditinggikan oleh Allah martabat mereka. Tetapi sebaliknya, orang yang sombong, meninggi diri, tak mau patuh dengan Allah, suruhan Allah tidak dibuat, larangan Allah justru dilanggar. Itu ciri-ciri orang yang meninggi di dunia.
Di akhirat nanti mereka akan direndahkan oleh Allah. Itu maksud khafidatun. Hari kiamat merendahkan segolongan manusia yang dulu puas meninggi diri di atas muka bumi. Peranan kiamat juga meninggikan sebagian manusia karena manusia tersebut di dunia dulu suka merendah diri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang Allah tinggikan, rafi'ah. Allah Subhanahu wa taala meninggikan manusia bukan saja karena iman, tetapi juga karena mereka berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minhum walladzina utul ilma darajat." Allah meninggikan orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Jelas. Beriman saja tak cukup. Kita juga mesti tambah ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi adalah Al-Quran. Semalam Ustaz ada share kepada semua grup tentang sekelompok lembu dibunyikan oleh seseorang dengan suara yang keras, kencang tentang muzik. Lembu-lembu tersebut tak peduli, buat saja, malah menjauh. Tetapi bila ditukar suara radio tersebut dengan bacaan Al-Quran, lembu yang sekian banyak datang mendekati kereta tersebut yang membunyikan bacaan ayat-ayat Quran. Berdatangan lembu-lembu. Biar jadi pengajaran. Binatang saja yang tidak ada akal begitu tertarik dan terpesona, happy mendengar alunan suara ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan manusia yang diberi oleh Allah akal, disuruh tadabbur, suruh berfikir? Ada manusia yang tidak suka dengan Al-Quran, malah mencaci, membenci. Bukankah itu bermakna manusia jenis itu lebih teruk daripada lembu? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ringkasnya, apabila terjadi kiamat, manusia akan terbagi 3. Ya, kita ringkaskan. 3 golongan itu disebut oleh Allah pada ayat 8. Fa ashabul maimana, ma ashabul maimana. Ada golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amah, ma ashabul masy'amah. Ada lagi golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? 2 ada. Golongan kanan, golongan kiri. Baru yang ketiga, was-sabiqun as-sabiqun. Dan orang-orang yang dahulu beriman. Dan merekalah orang-orang yang dahulu masuk syurga. Ustaz tidak bermaksud tidak menjelaskan 2 golongan pertama.
Golongan kanan ringkasnya adalah golongan yang menerima buku catatan amalan mereka ketika di dunia dari sebelah kanan. Mereka ini akan masuk syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan kanan. Ashabul maimanah, dari kata yamin. Ada satu lagi golongan ashabul masy'amah, yaitu golongan kiri, yaitu mereka yang menerima buku catatan dari arah kiri. Mereka dia adalah ashabun nar, ashabu jahannam. Mereka bakal dilempar dalam api neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Rupa-rupanya ada lagi golongan yang satu lagi. Bukan ashabul maimanah, juga bukan ashabul masy'amah, bukan golongan kanan, bukan golongan kiri. Mereka dipanggil dengan as-sabiqun as-sabiqun. Siapa mereka? Ini yang ditanya oleh salah seorang jamaah. Kalau tak salah namanya Nur Syahira dari Kuala Lumpur. Golongan kanan yang menerima buku catatan dari sebelah kanan. Mereka ini akan masuk syurga. Golongan kiri yang akan menerima buku catatan amalan dari sebelah kiri. Mereka ini akan jadi penghuni neraka. Yang kita ingin tahu, as-sabiqun as-sabiqun, yaitu golongan yang lebih istimewa dari ashabul maimanah. Ada ulama tafsir yang mengartikan ashabul maimanah, golongan kanan, yaitu golongan yang akan berada di sebelah kanan arasy Allah. Allah kan bersemayam di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Golongan kanan akan berada di sebelah kanan arasy Allah. Ashabul masy'amah, mereka akan berada di sebelah kiri arasy Allah. As-sabiqun as-sabiqun, mereka berada di hadapan arasy Allah. Ini lagi istimewa. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun. Nah, sekarang kita ingin tahu lebih detail, lebih terperinci menurut pandangan ulama tafsir, siapa itu ashab as-sabiqun as-sabiqun. Lalu Allah SWT sendiri tafsirkan pada ayat berikut. Setelah menyebut was-sabiqun as-sabiqun, lalu Allah SWT sebut pada ayat berikutnya, ayat 11. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah. Sudahlah mereka berada di depan Allah, bukan kanan, bukan kiri. Sudahlah mereka itu berada di depan Allah, depan arasy Allah. Mereka juga disebut oleh ayat tersebut muqarrabun. Mereka sangat hampir dengan Allah. Fi jannatin naim, tempat mereka di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Hanya saja Allah berfirman, siapa golongan ini? Allah jelaskan sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Mereka adalah
segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Segolongan besar dari orang-orang terdahulu. As-sabiqun ini adalah golongan besar dari orang-orang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mudah-mudahan kita orang yang kemudian akhir zaman ini termasuk jugalah daripada golongan kecil tersebut. Begitu kata Allah. As-sabiqun as-sabiqun. Ramai mereka dari kalangan orang-orang dahulu dan sedikit dari kalangan orang-orang kemudian. Nah, sekarang kita ingin tahu lebih lanjut tafsiran. Apa maksud orang-orang dahulu? Apa maksud orang-orang kemudian? Sepintas lalu Pak Ustaz, ayat itu memberi isyarat kita yang berada pada akhir zaman ini seperti tidak ada harapan. Agar termasuk ke dalam as-sabiqun as-sabiqun, sebab kita orang akhir zaman. Macam tak ada harapan, Pak Ustaz. Kalau as-sabiqun as-sabiqun itu dibolot semuanya oleh orang-orang dahulu. Macam kita orang akhir zaman ini macam tak ada harapan, Pak Ustaz. Tunggu dulu. Di sinilah perlu kepada ilmu tafsir. Baca Quran saja tak cukup. Walau bagaimanapun baik makhrajnya, tajwidnya. Ustaz selalu ulang untuk kesekian kali. Kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada 5. Beriman pada Quran. Membaca Quran, tilawah. Faham Al-Quran, al-fahmu bihi. Dah faham baru al-amalu bihi, mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang kelima, sebar-sebarkan Quran kepada orang lain. Oleh sebab itu kalau setakat baru beriman, Quran betul kalamullah, baca dengan tajwid yang betul. Tapi apa yang dibaca tak faham. Bila tak faham, tak akan mungkin dapat jadikan Quran sebagai pedoman. Menjadikan Quran sebagai pedoman, mestilah kita faham apa yang ada dalam Quran. Dan diamalkan pun secara pribadi masih belum cukup. Sebar-sebarkan. Itu sebabnya Ustaz tak peduli apa orang cakap. Kita sesat ke, membawa ajaran songsang ke, serah. Sebab kita tahu kewajiban kita terhadap Al-Quran mesti menyampaikan, berdakwah. Itu sebabnya salah satu topik atau bahagian pembahasan dalam Multaqa Convention Gasma baru-baru ini di Perlis, Ustaz ada sebut, dakwah adalah kewajiban setiap insan. Sebab Allah berfirman, innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia dalam kerugian. Atau manusia dalam keadaan rugi. Kecuali mereka yang ada iman. Illal ladzina amanu. Wa amilus salihati, mereka amalkan. Wa tawasaw bil haq, mereka hendaklah berdakwah, berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, mereka hendaklah sabar. Sebabnya kalau hanya sekedar beriman dan beramal, dakwah tidak. Masih belum lagi
bebas dari kerugian. Sebab prinsip dalam agama, aslih nafsak wa da'u ghairak. Perbaiki dirimu dan perbaiki juga orang lain. Maknanya orang lain diperbaiki itu dengan dakwah sesuai dengan kemampuan. Okey, kita berbalik kepada topik. Siapa kalau begitu Pak Ustaz as-sabiqun as-sabiqun? Allah sebut kebanyakan mereka orang-orang dahulu, sedikit sekali dari kalangan orang-orang akhir zaman. Nah, dalam hal ini, dengar tafsirannya lebih kurang setengah jam berikut. Ada yang pendapat mengatakan mereka adalah al-anbiya, para nabi. Betul. Wan Nur Anita, dakwah kewajiban setiap insan. Juga betul Nur Anita, orang yang sama. Perbaiki dirimu dan perbaiki orang lain sesuai dengan kemampuan. Yes. Kalaulah as-sabiqun as-sabiqun itu adalah para anbiya, memanglah kita tak ada harapan. Sebab kita bukan nabi. Kita umat. Tapi tentu saja tidak kita nafikan yang paling utama as-sabiqun as-sabiqun adalah para nabi, para rasul, sebab mereka orang yang beriman, mereka orang yang beramal saleh, mereka orang yang berdakwah membimbing umat, mereka juga orang yang sabar menghadapi karenah umat, disiksa, dihina, ada yang sampai dibunuh. Kita tak nafikan itu pandangan yang betul. Ada pula yang mengartikan kedua, as-sabiqun as-sabiqun, yaitu alladzina sallu lil qiblatain. Mereka yang pernah salat menghadap dua kiblat. Sebagaimana kita sama-sama maklum, kiblat pertama umat Nabi Muhammad kan Baitul Maqdis. Nabi turun dari Isra dan Mi'raj. Nabi salat di Mekah menghadap Baitul Maqdis. Kemudian sampai di Madinah tetap menghadap Baitul Maqdis selama setahun empat bulan atau 16 bulan Nabi berada di Madinah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sehingga turunlah ayat menyuruh Nabi agar merubah arah kiblat supaya menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Sebabnya bila kita ziarah Madinah, ada masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Di masjid itulah turunnya ayat fawali wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang hadaplah wajahmu hai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Jadi makna as-sabiqun as-sabiqun ini orang yang pernah salat di dua kiblat. Tentu saja mereka adalah para sahabat yang awal-awal memeluk Islam. Termasuklah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Okey, itu pandangan yang kedua.
Pandangan yang ketiga, min kulli ummah. Orang-orang dahulu beriman. Merekalah orang-orang dahulu masuk syurga. Min kulli ummah. Setiap umat. Nabi Nuh kan ada umat. Nabi Ibrahim juga ada umat. Nabi Lot juga ada umat. Nabi Ismail, Nabi Ishaq, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan as-sabiqun as-sabiqun, yaitu orang-orang awal dari setiap umat. Tentu saja bagi umat akhir zaman, orang-orang awal adalah dari kalangan sahabat. Nanti kita akan jelaskan bab ini. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, kita yang berada pada akhir zaman ini, sudah dekat kiamat ini, Nabi dah tak ada, sahabat tak ada, tabi'in, atba'ut tabi'in juga sudah berlalu. Tak ada harapan ke untuk termasuk as-sabiqun as-sabiqun? Nanti penjelasannya. Ustaz teruskan lagi. Pendapat berikutnya. As-sabiqun as-sabiqun, mereka adalah awaluhum rawahan ilal masjid wa awaluhum khurujan fi sabilillah. Ada pula yang mengartikan mereka orang-orang dahulu, maka dahulu pula lah mereka masuk syurga, yaitu orang yang lebih dahulu pergi ke masjid sebelum masuk waktu. Sudah masuk masjid. Orang yang lebih dahulu ke masjid untuk salat berjamaah. Dan mereka juga orang yang lebih dahulu keluar ke jalan fi sabilillah. Untuk berperang, untuk berdakwah. Mereka tidak mau lambat. Terus. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan ini. Cuma ada komen daripada ulama tafsir. Hadhil aqwal sahihah. 4 makna as-sabiqun as-sabiqun. Nabi-nabi. Orang yang salat pada 2 kiblat. Orang-orang dahulu dari setiap umat. Orang yang lebih dahulu ke masjid untuk salat berjamaah dan lebih dahulu keluar berjuang fi sabilillah. Semua makna-makna tersebut adalah sahihah. Pendapat yang betul. Fa innal murad bis sabiqin humul mubadiruna ila fi'lil khairat. Yang ringkasnya, as-sabiqun as-sabiqun adalah orang-orang yang segera berbuat baik sebagaimana mereka diperintahkan. Begitu diajak dengar tazkirah, kuliah online, mereka bersegera, tak mau lambat-lambat. Awal-awal lagi dah siap, 5 minit, 10 minit sebelum jam 10. Tertunggu-tunggu kuliah online. Itu termasuk golongan as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang bersegera, orang yang awal-awal lagi ingin berbuat kebaikan. Bila ada umpamanya tabung untuk membantu umat Islam di Syria, di Palestin, dia dahulu yang memasukkan bantuan, derma. Bila ada orang yang ingin bina masjid, ada orang yang ingin bina rumah anak yatim,
Ada orang yang ingin bina rumah tahfiz, dia dahulu. Pokoknya segala jenis kebaikan, dia dahulu. Itu juga termasuk ke dalam as-sabiqun as-sabiqun. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kamu untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu untuk mendapat syurga yang lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Segera. Mereka tidak mau delay. Segera selagi hayat di kandung badan. Jangan sudah sakit baru nak beribadat. Jangan sudah sakit baru nak bersedekah. Itu bukan golongan as-sabiqun as-sabiqun. Itu sebabnya bila Ustaz umumkan kita memerlukan bantuan sekian untuk buat kuliah online. Allahu Akbar. Berduyun-duyun. Ustaz terima WhatsApp. Ustaz, saya beli laptopnya ya. Ustaz, saya beli handycamnya ya, kamera. Ustaz, saya beli mic-nya ya Ustaz, yang bagus. Ini semua jemaah yang beli. Ustaz, saya beli kursinya ya, supaya Ustaz selesa duduk. Ini semua jemaah yang beli. Mereka bersegera. Apalagi mereka tahu ini semua adalah untuk orang ramai, bukan untuk pribadi Ustaz. Mereka tak mau terlambat. Ini termasuk golongan as-sabiqun as-sabiqun. Itu sebabnya kata ulama tafsir, faman sabaqa ila hadhihi dunya wa sabaqa ila al-khair kana fil akhirati minas sabiqin fil karamah. Siapa orang yang lebih dahulu berbuat baik di dunia, merekalah orang yang lebih dahulu masuk syurga dan mendapat kemuliaan dari Allah di akhirat nanti. Fa innal jazaa min jinsil amal. Ingat kaedah dalam ilmu tafsir. Fa innal jazaa, balasan senantiasa setimpal dengan amal perbuatan seseorang. Bila lambat, lambatlah ganjaran. Bila cepat, cepatlah ganjaran yang dia akan dapat. Oleh sebab itu pada ayat berikutnya apa kata Allah terhadap mereka? Ulaikal muqarrabun. Itulah dia orang-orang yang hampir dengan Allah fi jannatin naim. Tempat mereka adalah dalam syurga penuh dengan nikmat. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebut macam itu, kata Nabi menjelaskan, malaikat pernah minta kepada Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memuliakan as-sabiqun as-sabiqun dari kalangan anak cucu Adam itu yang bersegera berbuat kebaikan itu, rupanya malaikat jealous, cemburu. Sambil bertanya, ya Rabb, oh Tuhan, ja'alta li bani Adam ad-dunya fahum ya'kuluna wa yashrabuna wa yatazawwajun. Ya Allah, Engkau telah anugerahkan kepada manusia anak cucu Adam di dunia, mereka makan, kami tak makan.
Mereka minum, kami tak minum. Mereka kawin, kami tak kawin. Faj'al lana al-akhirah. Kami harap kau berilah akhirat untuk kami pula. Sebab manusia sudah kau beri dunia. Mereka makan, minum, kawin, ada anak cucu, zuriat. Kami tak makan, tak minum, tak kawin. Kami tak ada zuriat. Boleh tak, ya Allah, akhirat itu untuk kami saja. Jangan bagi pada manusia. Sebab mereka sudah enjoy di dunia. Malaikat tanya, kata Nabi. Faqala, lalu jawab Allah. La af'al. Aku tak akan kabulkan permintaanmu itu. Faraja'u salasan. Malaikat ulang sampai 3 kali permintaan itu. Agar akhirat untuk mereka saja. Lalu Allah berfirman. La aja'al man khalaqtu biyadayya. Kaman qultu lahu kun fakana. Para malaikat. Aku tidak akan jadikan makhluk yang aku cipta dengan kedua tanganku sebagaimana aku berikan kepada makhluk yang aku cipta hanya dengan kun fayakun. Malaikat rupanya dicipta oleh Allah. Jadilah, maka jadilah. Jadilah, maka jadilah. Itu malaikat. Kun fakana. Tapi Allah gunakan istilah mencipta manusia ini, Adam ini, dengan kedua tangannya. Menunjukkan betapa mulianya manusia. Dengan kedua tanganku. Kaedah dalam ilmu tafsir, bila sesuatu itu dikaitkan dengan Allah, mesti membawa makna hebat dan agung. Rumah Bilal, rumah Imam. Ada yang dipanggil dengan rumah Allah. Mana yang lebih mulia? Tentulah rumah Allah. Buku atau kitab. Buku matematik, buku geografi, buku ini. Dengan buku Allah atau kitabullah. Mana lebih mulia? Tentulah kitabullah, Al-Quran. Itu sebabnya kata Nabi, nama yang paling hebat adalah Abdullah, hamba Allah. Oleh sebab itu, aku tidak akan kabulkan permintaanmu, hai malaikat, sebab aku tidak akan jadikan makhluk yang aku cipta dengan kedua tanganku, dua tangan Allah. Aku tak akan samakan dengan kamu yang aku cipta hanya dengan kun fayakun. Cukuplah itu sebagai gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala muliakan umat manusia. Tapi manusia yang macam mana? Manusia yang bertakwa. Manusia yang senantiasa segera berbuat kebaikan di dunia ini sehingga mereka layak segera mendapat kebaikan di akhirat nanti. Jadi ringkasnya, setelah kita jelaskan tadi makna as-sabiqun as-sabiqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang as-sabiqun as-sabiqun itu mereka terdiri daripada sulatum minal awwalin.
majoriti mereka dari kalangan orang dahulu dan sedikit daripada kalangan orang akhir. Para ulama berbeza pendapat sebagaimana kita telah jelaskan tadi. Ada yang mengatakan mereka para nabi, ada yang mengatakan mereka orang yang lebih awal dari setiap umat. Ada yang mengatakan mereka itu salat di menghadap dua kiblat. Warajih. Pandangan yang lebih kuat. Sullatun minal awwalin. Kebanyakan daripada orang awal. Min sadri hadhil ummah. Itu pendapat yang lebih kuat mengatakan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. As-sabiqun as-sabiqun itu membawa makna orang yang lebih awal daripada umat Muhammad. Wa qalilun minal akhirin min hadhil ummah, dan sedikit daripada kalangan orang-orang akhir dari umat Muhammad. Nah, sesuai dengan apa yang Ustaz tadi sebut, walaupun kita berada pada akhir zaman dari umat Muhammad, tidak bermakna kita di tempat orang yang rendah iman. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat orang-orang pada akhir zaman, nilai mereka lebih tinggi daripada orang-orang awal zaman. Dengan alasan orang-orang awal zaman yang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang baik-baik belaka, mereka menyaksikan mukjizat yang turun kepada baginda dan mereka mendapat penjelasan langsung dari baginda. Malah ada beberapa mukjizat mereka saksikan, seperti Nabi belah bulan sehingga terbelah dua. Pada musim kemarau, Nabi masukkan tangan beliau ke dalam bekas yang kosong, keluar air dari ujung-ujung jari. Mereka menyaksikan. Lalu mereka beriman. Betul tak itu adalah sangat wajar? Tetapi kata Nabi, ada orang atau umatku pada akhir zaman, mereka beriman kepada aku, beriman pada Quran, padahal mereka tak jumpa aku. Tapi mereka belajar Al-Quran, macam yang kita belajar hari ini. Tafsir Quran, belajar hadis Nabi. Kita ikut cara salat Rasulullah walaupun kita tidak lihat sendiri salatnya Rasul. Hanya melalui hadis-hadis Nabi yang sahih. Sesuai dengan sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu tengok aku salat. Padahal kita tak tengok. Tapi kita belajar angkat tangan begini, letak tangan begini, sujud begini, rukuk begini. Kita tak lihat mukjizat Nabi yang lain kecuali Al-Quran. Tapi kita yakin sungguh semua kandungan Quran benar belaka. Kata Nabi, orang itu adalah lebih mulia daripada setengah orang-orang pada awal zaman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut
Dalam hadis sahih, khairul quruni qarni atau khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup sekurun denganku, yaitu para sahabat. Kemudian kurun berikutnya tabi'in, kemudian kurun berikutnya atba'ut tabi'in. Maknanya 3 kurun pertama itu kurun yang terbaik dalam pegangan agama mereka, akidah mereka, cara ibadat mereka, akhlak mereka. Nah, itu sebabnya Ustaz ada jelaskan dalam buku Ustaz yang ketiga, Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 3. Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri daripada salaf dan khalaf. Salaf ini yang dahulu. 3 kurun pertama itu salaf. Sebab salaf maknanya terdahulu. Sama dengan sabiq, as-sabiqun. Ada yang namanya khalaf. Khalaf maknanya belakangan. Tabir itu khalfal ustaz. Tabir itu di belakang ustaz. Khalf itu belakang. Jadi orang-orang yang hidup 300 tahun kemudian sampai hari ini khalaf. Timbul pertanyaan, kita yang berada pada zaman sekarang ini, abad 15 Hijriah, 1444. Sudah 15 abad ditinggalkan oleh baginda dan para sahabat. Tak bolehkah Pak Ustaz termasuk orang awal? Boleh. Sebabnya Ustaz sebut di dalam buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 3, salaf terbagi 2. Salaf orang dahulu ini terbagi 2. Ada namanya salaf zamani, ada namanya salaf manhaji. Salaf zamani maknanya salaf berdasarkan timing, period, masa. Itu namanya salaf zamani. Salaf zamani, mereka yang hidup sampai kurun ketiga sahaja. Termasuklah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk imam-imam mazhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kalau kita ikut betul-betul ajaran mereka, itu termasuk salaf. Jadi salaf terbagi 2, salaf zamani, kita tidak termasuk. Sebab kita sudah berada pada abad yang keempat, ke-15. Kita dah tinggalkan 13 abad. 3 abad pertama, bukankah itu bermakna telah berlalu 12 abad yang lalu? Tetapi kita boleh masuk ke dalam salaf, tapi namanya salaf manhaji. Manhaj ini method, sistem, kurikulum, uslub, jalan. Manhaj maknanya at-tariqul wadih, jalan yang jelas dan terang. Yang kita ikut itu ikut Nabi, ikut Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Itu semuanya orang-orang awal. Kalau kita ikut mereka punya akidah yang murni tauhid tanpa bercampur syirik dan khurafat, kita dipanggil salaf manhaji. Kita salat sebagaimana salat Nabi, Khulafaur Rasyidin,
Tidak kita tambah-tambah dengan bid'ah. Tak kita reka-reka. Itu namanya kita salaf manhaji. Miliki akhlak yang mulia. Kalau boleh macam akhlak Rasulullah. Akhlak Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Bermakna kita walaupun berada pada zaman khalaf, tapi kita punya manhaj salaf. Untuk pengetahuan para jemaah sekalian, Uday, Ustaz Dr. Abdullah Yasin, dalam semua pengajiannya yang berkaitan dengan agama, akidahnya, ibadatnya, akhlaknya, muamalat, Ustaz mau berterus terang, semuanya yang Ustaz bawa ini cenderung kepada salaf manhaji. Tak suka buat tambah sini sana dengan mendakwa kononnya bid'ah hasanah. Ini bid'ah yang baik, ini bid'ah yang baik. Sebab bagi Ustaz, tidak ada yang terbaik kecuali apa yang datang dari Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Dan itulah sebenarnya definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan salaf manhaji. Yang jadi ikutan kita adalah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang rujukan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebab hanya mereka yang mendapat jaminan baginda. Taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini ada faedahnya. Sila share dengan saudara mara, kawan-kawan, supaya dapat manfaat dan berguna di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Ini hari Jumaat dan esok ada satu lagi. Kelas hari Sabtu sebelum Ustaz berangkat Ahadnya ke Perlis untuk perkampungan sunnah. Jangan lupa pada hari Ahad nanti jam 9:30 malam Ustaz ada forum tentang bahaya syirik, bahaya khurafat. Jangan lupa ikuti. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang bersegera berbuat kebaikan selagi hayat di kandung badan. Supaya kami termasuk ke dalam golongan orang-orang awal yang akan mendapat nikmat syurga Jannatun Na'im. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang cenderung dalam beragama mengikuti 3 kurun pertama yang dipanggil dengan salaf manhaji. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.